Mbak, ini Mas, makan masuk. Sebentar ya, Mbak, saya rapikan dulu kursinya. Mbak bisa duduk di sini. Iya, Kak. Silakan duduk. Ya, taruh aja dulu tasnya. Iya, Kak. Ini dengan Mbak Bena ya yang udah chat saya kemarin. Iya, Kak, benar. Kalau boleh tahu, bisa kenalan lebih jauh lagi nggak? Nama kakak Zara Wulandari, kalau Mbak Bena? Nama aku Bena Kalista Opelia, Kak. Biasanya dipanggil Bena. Oke, Mbak Bena ya. Tadi kesini naik apa, Mbak? Kebetulan tadi naik ojek. Naik ojek. Terus tadi udah makan belum kesini? Udah, Kak. Alhamdulillah. Kakak sendiri udah makan? Alhamdulillah udah. Kak Bena sendiri sekarang lagi kesibukannya lagi ngapain? Kalau untuk kesibukan, aku lagi sibuk kuliah dan ikut organisasi gitu sih, Kak. Kuliah ya, kuliahnya di mana tuh? Di Universitas Lampung. Jurusannya apa? Jurusannya manajemen, Kak. Oh iya, sekarang lagi semester berapa nih? Semester 4, Kak. Masih tengah-tengah ya, bentar lagi juga mau lulus ya. Iya, amin. Iya. Terus Mbak Bena sendiri ini konseling pertama kali atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya belum pernah, Kak. Ini pertama kalinya. Pertama kali. Gak apa-apa ya Kak, karena masih pertama kali. Jadi harapannya bisa jadi konseling yang berkesan buat kakak gitu. Amin ya, Kak. Sebelum kita lanjut lagi, kakak mau jelasin nih kalau di konseling ini itu ada beberapa asas ya. Ada asas kesukarelaan, di mana kakak sendiri datang ke sini tentunya dengan sukarela. Iya, betul, Kak, sukarela. Terus ada asas keterbukaan, di mana kakak di sini dapat bicara apapun yang pengen kakak ceritakan secara terbuka kepada kakak. Terus asas kerahasiaan, di mana seluruh yang kita bicarakan di sini itu bakal berada di ruangan ini aja, hanya kakak dan aku yang tahu. Bener, rahasia cuma kita aja kan, Kak, yang tahu. Iya Kak, bener banget. Cuma kita yang tahu karena kita memegang asas-asas itu tadi ya. Soalnya sebenarnya aku juga kan pengen konseling ya, Kak, cuma kayak ragu gitu karena aku takut rahasianya kayak kesebar atau gimana gitu. Iya, nggak apa-apa sih Kak, wajar banget kalau memang kan baru pertama kali juga, wajar kalau ada rasa-rasa kayak takut rahasia kesebar atau gimana gitu, nggak apa-apa. Oke, Kak. Terus kita di konseling ini kakak mau netapin waktunya sekitar kurang lebih 30 menit, bagaimana Kak? Bisa, Kak, cukup, Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Kak udah mau datang ke konseling hari ini. Kakak kabarnya gimana? Terus perasaannya hari ini bagaimana? Kalau untuk kabar secara fisik ya, Kak, kalau untuk fisik alhamdulillah sehat. Cuma kalau untuk pikiran ya perasaan aku kayak agak kurang enak gitu, Kak. Terus banyak pikiran dan rasa kosong, kayak bingung gitu. Oh, jadi kayak bingung gitu ya? Kadang memang perasaan kayak gitu tuh berarti kakak itu tuh belajar buat mencoba memahami diri sendiri gitu Kak. Terus kakak mau mulai dari mana nih hari ini? Akhir-akhir ini tuh kan kayak tadi aku bilang ya, Kak, aku ngerasa kosong. Terus kayak aku tuh nggak ngerti, kadang aku kayak gampang banget nangis. Kenapa aku gampang nangis, terus gampang kesel, tapi aku tahan-tahan terus. Oke, jadi perasaannya campur aduk gitu ya. Kadang kayak kadang kesel, terus kadang tiba-tiba sedih, galau, kadang pengen marah-marah, campur aduk gitu ya. Kayak gitu tuh, perasaan gitu memang bikin gak nyaman ya Kak. Kalau boleh tahu dari mana sih awal mulanya perasaan gak nyaman kakak itu tuh muncul gitu?
Hmm, aku sempat mikir mungkin ya kak, ini tuh ada hubungannya sama hubunganku sama ayahku kak. Oh, hubungannya sama ayah. Berarti akhir-akhir ini kakak sering kayak terlalu memikirkan ayah kakak ya mungkin. Iya kak, kira-kira seperti itu. Di sini kamu bisa cerita nih pelan-pelan tentang mungkin eh, apa yang pengen kamu ceritain tentang ayah kamu gitu. Hmm, aku merasa kayak asing gitu loh kak sama beliau. Kayak ayah kan selalu kerja terus jarang ada di rumah dan jarang banget ngobrol. Jadi kayak misalkan kau ketemu ya kadang aku udah tidur ayah baru pulang gitu. Jadi bener-bener kayak interaksi antara kita tuh minim banget kak. Jadi kamu ngerasa kayak karena interaksi ayah dan kamu itu terlalu minim, kamu ngerasa campur aduk gitu ya perasaannya karena memikirkan kenapa sih kok kayak nggak deket sama ayah, terus kayak macem-macem deh gitu ya. Iya kak banget. Kadang aku tuh kayak ngerasa iri gitu kak sama teman-teman aku. Teman-teman aku mereka pada dekat sama ayahnya. Terus kalau misalkan mereka bisa cerita gitu lah sama ayahnya, banyak interaksi sama ayahnya, dapat kasih sayang dari ayahnya. Sementara aku tuh kadang cuma bicara empat mata aja gitu, canggung gitu kak sama ayahku sendiri. Oke, aku bisa paham sih perasaan kamu karena minimnya interaksi sama ayah sendiri itu memang kadang buat kita sedih ya tentunya. Dan aku boleh tahu nggak sih em, apa kamu tuh pernah membuka obrolan gitu saat bertemu ayah atau di rumah gitu, membuka obrolan dulu gitu biar bisa ngobrol sama ayah? Kalau untuk itu ya pernah sih ya kak, sering. Tapi kan ayah aku tuh bukan tipe yang apa ya, dia tuh tipe yang nggak bisa nunjukin kasih sayangnya ke anak secara terang-terangan gitu loh kak. Dan juga termasuk orang yang keras gitu ayahku tuh. Jadi beliau juga kadang kalau misalkan aku mau tanya sesuatu itu tuh selalu jawabnya tuh singkat kayak buru-buru gitu. Dan akhirnya aku mikir kayak, oh mungkin beliau emang gak tertarik ya sama cerita aku, beliau mungkin gak tertarik sama urusan aku kayak gitu. Jadi karena mungkin sifat ayah kamu yang cuek, terus kayak mungkin memang ayah kamu nggak bisa nih menunjukkan kasih sayang secara terang-terangan ke anak perempuannya, terus kayak kamu malah ngerasa ayah itu kayak ngehindarin kamu gitu, jadi kamu malah menarik diri buat nggak deket sama ayah gitu ya. Iya bener kak. Dan lama-lama juga aku kayak jadi terbiasa gitu loh kak untuk nahan semuanya sendiri. Tapi tetap aja kayak rasanya gak enak, kayak ganjel gitu, kayak ada yang hilang, kayak kesepian gitu aku kak. Aku paham sih apa yang kakak rasain. Tentunya pasti sedih ya kak, karena kayak seorang anak perempuan terus kayak gak deket sama ayahnya gitu. Kalau boleh tahu, kalau misalkan biasanya kakak ngobrol sama ayah tuh hal apa sih yang biasanya kakak obrolin gitu? Ngobrol ya kak ya. Kalau ngobrol sendiri juga ya jarang sih kak kita kak. Kayak kalau misalkan ya sekedar sapaan aja gitu, kayak aku manggil ayah terus ayah cuma senyum kayak gitu juga. Dan bahkan itu jarang juga. Dan ya paling kalau misalkan ngobrol ya kayak terkait kuliahku gitu ya, misalkan UKT atau apa kayak nunjukin IPK, IP aku gitu kak. Ya cuma yang hal-hal penting gitu aja sih kak. Itu pun ya juga bukan yang nanggepin kayak wah apa yang excited gitu, enggak. Tapi kayak ya yang biasa-biasa aja gitu. Jadi karena ya itu tadi ya, karena ayah kamu memang orangnya cuek terus kayak gitu, kamu ngerasa kayak kamu tuh malah nggak diperhatiin gitu ya. Iya kak,
Ya walaupun aku juga sebenarnya tahu sih kak kalau ayah itu juga kerja keras kayak gitu buat aku, tapi kadang aku juga ngerasa kesel gitu karena kan sebagai anak perempuan ya kak, kan just pengennya deket sama ayahnya kan, dan aku jadi kayak kenyalahin diri aku sendiri gitu kak, sampai kayak kenapa sih aku nggak bisa deket sama ayah sendiri ya itu kak. Iya, kakak bisa paham sih perasaan kamu. Tentunya memang sedih itu wajar gitu kalau misal kondisinya memang nggak bisa deket gitu sama ayah, kayak ada jarak gitu hubungan antara anak perempuan dan ayahnya. Kalau boleh tahu, ada nggak sih kenangan atau ya kayak kenangan terindah gitu yang biasanya yang kamu punya gitu dengan ayah kamu? Kenangan terindah ya kak ya. Dulu waktu pas SD mungkin kayaknya ada ya kak ya, waktu pas aku ulang tahun waktu pas SD itu, terus kan ayah aku pulang kerja setelah beberapa hari nggak pulang karena emang keluar kota gitu kan, ada urusan. Nah beberapa setelah itu setelah dia pulang itu dia kayak bawa boneka yang beruang besar gitu kak buat aku, dan itu menurut aku salah satu kenangan terindah sih, karena kayak ayah ingat ulang tahun aku terus bawa hadiah untuk aku, jadi aku kayak merasa sangat-sangat disayangi dan diapresiasi gitu kan. Iya, kakak terharu sih karena kayaknya menurut kakak tuh sebenarnya ayah kamu tuh sayang banget sama kamu. Cuma dibalik sikap cueknya dia, itu tuh sebenarnya ya itu ada dibalik sikap cueknya itu ada kasih sayang gitu ke kamu. Cuma karena memang bukan tipe yang bisa ditunjukkan secara terang-terangan gitu. Iya sih kak, aku juga tahu kok kalau misalkan ayah tuh sayang sama aku, tapi kadang ada beberapa sifatnya gitu yang kayak nggak aku suka, kayak misalkan yang cuek sama aku itu, terus kita juga jarang ngobrol bareng layaknya ayah dan anak, terus juga jadi kayak karena hal-hal itu membuat aku hubungan sama ayah tuh bahkan di rumah sendiri yang harusnya emang rumah itu tempat paling nyaman dan sebagainya malah jadi kerasa asing gitu kak. Oke, aku uh, paham sih perasaan kakak, dan perasaan kakak itu tentunya valid ya. Terus di sini juga aku pengen ngasih tahu kalau sebenarnya mungkin tuh bukan mungkin lagi sih, tapi memang ayah kakak itu sebenarnya pasti itu sayang sama kakak. Cuma karena ya itu tadi beliau itu sibuk kerja, jarang di rumah, jadi beliau tuh nggak bisa nih cara menunjukkan kasih sayang tuh secara terang-terangan. Iya kak, aku juga sayang kok kak sama ayah, tapi ya terkadang aku tuh juga kayak pengen gitu loh kak ngerasain kayak anak-anak yang lain, kayak misalkan bercanda sama ayahnya, nggak canggung sama ayahnya juga. Kalau bisa nih ya kak, kalau misalkan aku kuliah gitu pengen juga diantar jemput gitu sama ayah, dan kalau bisa juga kayak ulang waktu gitu. Dulu aku pengen banget kayak setiap aku bagi rapot waktu pas sekolah itu, aku pengen diambilin ayahku gitu, bukan kakak aku, karena dulu selalu kakak aku atau kayak nenek aku yang sering ambil rapot buat aku kak. Ya aku paham banget sih kak. Wajar ya kalau misalkan kakak jadi banyak keinginan gitu karena kakak nggak bisa dapetin itu. Aku di sini bakal coba bantu kakak buat bicara nih sama dengan ayah kakak, agar kakak nanti dapat berbicara langsung ke ayah kakak tanpa ragu gitu. Kita di sini bakal pakai kursi kosong kak. Bagaimana, apakah kakak bersedia? Kursi kosong tuh yang kayak mana ya kak? Yang seperti apa itu kak? Kursi kosong itu nanti ada dua kursi kosong ini. Nah bayangkan seolah-olah di depan kakak ini ada ayah kakak. Nah kakak itu bisa mengungkapkan segala hal yang kayak pengen
diceritain, terus kayak perasaan, pokoknya segalanya deh ke ayah kakak yang ada di depan kakak gitu. Jadi kayak gitu ya kak, jadi aku ngebayangin ayah tapi kayak seolah ngomong sama diri sendiri, tapi aku nganggep diri sendiri aku tuh ayah ya kak. Iya, kurang lebih kayak gitu kak. Karena itu kan bisa melatih nanti kalau misalkan kakak ngobrol sama ayah tuh nggak canggung lagi, atau kayak ya mengeluarkan segala unek-unek di perasaan kakak lah pokoknya. Oke deh kak, aku coba kak. Jadi kakak bersedia ya buat kursi kosong ini? Insya Allah bersedia kak. Oke, nanti aku bakal mandu kakak dari sana. Bagaimana? Iya kak, bisa. Nah, sekarang kamu bayangin nih, kursi kosong di depan kamu ini ayah kamu. Jadi kamu bisa mengutarakan semua perasaan kamu, semua keinginan kamu, terus hal-hal yang belum tersampaikan, yang pengen kamu omongin ke ayah kamu. Kamu bisa utarakan semuanya di situ. Oke kak. Bisa dimulai, Bena. Ya, aku kangen. Tapi aku juga marah. Aku ngerasa selama ini ayah gak pernah hadir buat aku. Aku iri ya sama teman-teman aku yang lainnya yang bisa dekat sama ayahnya setiap hari, nggak canggung kayak kita. Aku bahkan nggak pernah bisa cerita soal hal yang aku suka, soal teman-teman aku dan semuanya, karena aku nggak tahu caranya gimana gitu untuk mulai ngobrol sama ayah. Oke, kalau ayah kamu benar-benar ada di depan kamu dan bisa dengar, kamu pengen dia itu tahu apa gitu? Aku butuh kehadiran ayah. Aku pengen ngerasa dicintai, disayangi, bukan cuma ditanggung secara materi aja ya. Itu perasaan yang sangat mendalam ya, Bena. Sekarang kakak pengen kamu buat pindah ke kursi ayah kamu dan bayangkan kamu adalah beliau dan kamu bisa mengutarakan apa yang ingin kamu jawab sebagai ayah kamu. Bisa? Bisa kak? Bena, maaf ya, ayah nggak sadar kalau kamu selama ini ngerasa sendirian. Ayah pikir ayah sudah cukup jadi ayah yang baik karena kerja keras buat kamu. Tapi ternyata kamu butuh yang lain. Ayah nggak bermaksud untuk ninggalin kamu secara emosional, Bena. Tapi ayah emang pengen, memang nggak tahu gimana caranya menunjukkan kasih sayang ayah untuk kamu, nak. Bagus sekali, Bena. Sepertinya kamu udah melakukannya dengan sangat baik. Sekarang kamu bisa pindah ke kursi 01-nya lagi dan kamu bisa menjawab atau mengutarakan hal-hal yang pengen kamu utarakan lagi ke ayah kamu sebagai diri kamu sendiri. Tapi ayah, aku tumbuh merasa sendirian. Aku belajar banyak hal sendiri, nangis sendiri, takut sendiri, semuanya sendiri. Kadang aku tuh iri gitu loh ya sama teman-teman aku yang bisa cerita ke ayahnya. Aku juga pengen hubungan kita tuh kayak gitu. Aku pengen hubungan aku sama ayah kayak hubungan
anak dan ayah pada umumnya ya. Bagus sekali ya Bena jawabannya, dan sekarang kamu bisa pindah ke kursi 01-nya lagi untuk menjawab sebagai ayah kamu. Ayah juga menyesal nak. Ayah gak sadar dampaknya ke kamu itu sebesar ini. Tapi ayah juga dibesarkan sama orang tua yang kaku. Jadi ayah merasa gak tahu gimana caranya menunjukkan sayang. Tapi ayah sayang kamu nak. Selalu. Maafin ayah ya nak. Nah, sekarang Bena bisa pindah ke kursi sebelahnya lagi untuk mungkin ada yang pengen disampaikan lagi kepada ayah. Aku pengen mulai bangun hubungan itu sekarang ya. Meski telat, aku masih pengen kenal lebih dalam siapa ayah. Aku bukan cuma rutinitas aja, tapi hubungan yang hangat ya, meskipun itu pelan-pelan kita coba. Oke, Mbak Bena bisa lebih tenang lagi ya mungkin. Iya kak. Nah, sekarang Bena bisa pindah lagi ke kursi kosong di depan Bena dan menjawab lagi sebagai ayah. Ayah juga pengen hal itu nak. Kalau kamu mau buka ruang untuk ayah juga akan coba belajar pelan-pelan. Kita bisa sama-sama mulai belajar, meski dari awal lagi. Kita bisa mulai dari awal lagi nak. Bagus sekali ya Bena. Nah, sekarang mungkin kamu bisa pindah lagi ke kursi kosong sebelah ini untuk mungkin ada yang pengen kamu sampaikan lagi kepada ayah. Terima kasih ayah. Terima kasih banyak. Bagus sekali Bena. Sekarang kamu nanya nih, gimana perasaannya setelah mencoba berbicara dua sisi sebagai Bena dan sebagai ayah? Perasaan aku lumayan lega sih kak. Tapi kayak aku merasa sedikit sedih juga. Soalnya itu semua ternyata cuma bayangan aku aja. Dan untuk pertama kalinya aku berani bilang apa yang sebenarnya aku rasain. Jadi aku ngerasa senang karena bisa ungkapin hal ini sih kak. Oh iya, dan sebenarnya walaupun ini kayak cuma imajinasi atau bayangan, tapi tujuannya juga kan untuk membuat Bena itu sadar dan melatih Bena biar bisa berbicara hal tersebut langsung ke ayah gitu Bena. Iya kak. Aku juga senang sih karena dengan adanya kursi kosong yang sudah kamu lakukan ini tadi, kamu jadi mendapatkan kesadaran kamu jadi sadar dan bisa mengungkapkan apa yang pengen kamu ungkapin gitu. Terus gimana perasaan kamu setelah dapat mengatakan itu semua kepada ayah? Lega banget sih kak. Terus kayak semua unek-unek yang aku rasain dan perasaan yang pengen aku sampaikan ke ayah juga sudah berhasil aku coba. Tapi juga aku ngerasa sedikit takut kak, karena aku belum tahu apa yang bakal aku lanjutin selanjutnya ini. Iya, nggak apa-apa sih ya kalau takut, itu kan wajar. Tapi kamu udah mulai ke arah yang seperti ini tuh udah lebih baik gitu. Terus karena kan memang perubahan itu nggak selalu nyaman ya Bena. Mungkin kalau untuk langkah lebih lanjut, kakak mau nanya nih, apa kamu pengen memulai hubungan yang lebih baik dengan ayah? Iya kak, tentu. Meskipun ya rasanya aneh dan canggung,
Tapi aku sadar kak, aku butuh hal itu. Aku juga nggak mau menyimpan terus kecewa yang bikin aku jadi lelah sendiri. Iya, eh, memang itu harus ada perubahannya dari diri kamu juga. Kamu harus mulai terbuka dengan ayah kamu, mulai obrolan. Kamu harus bisa ngedeketin ayah kamu gitu. Kalau dari kamu sendiri nih, ada nggak sih langkah kecil yang pengen kamu jalanin dulu buat mulai ngedeket sama ayah gitu? Apakah sudah terpikirkan gitu? Langkah kecil ya kak. Iya. Mungkin aku bisa mulai dari hal yang ringan aja ya kak, kayak coba nanyain kabar beliau atau mungkin ngobrol waktu pas makan, karena biasanya kan emang kita nggak ngobrol gitu kak kalau makan. Aku cuma ngobrol sama kakak aku doang karena emang ya canggung gitu dan takut aja gitu kalau misalkan tiba-tiba ngajak ngobrol ayah. Juga mungkin aku rasa nggak perlu coba yang bahas hal yang paling dalam gitu, apa ya yang dalam gitu kak. Ya itu bagus banget ya Bena langkahnya. Bisa mulai dari hal-hal kecil dulu kayak nanya kabar ayah, karena memang sejatinya kalau kamu ngedeketin ayah kayak nanya kabar ayah atau gimana nih ya hari ini, mau kerja atau mau kemana atau gimana gitu, karena nanti ayah tuh hatinya bakal tersentuh gitu pastinya. Terus berarti kamu udah siap ya buat ngelakuin hal itu? Sebenarnya aku nggak sebenarnya siap sih kak, tapi aku mau coba kak, karena aku juga nggak mau terus menyalahkan dan menyimpan luka kak buat diri aku sendiri. Jadi aku mau coba untuk berubah. Itu bagus banget Bena, kamu sudah mulai sadar bahwa perubahan dalam diri kamu tuh sudah mulai muncul gitu. Nah terus di sini aku juga bakal dukung sepenuhnya langkah kecil kamu itu tadi, dan kamu gak perlu takut kalau kamu merasa sendirian, karena di sini kakak juga bakal siap buat ngedampingin kamu gitu. Ya kak, makasih. Selama ini aku selalu nunggu ayah berubah sih kak, tapi sekarang aku jadi sadar kalau aku pun ternyata juga punya peran. Jadi aku nggak cuma hanya nunggu ayah, aku juga bisa memilih hal yang lainnya. Iya bener banget sih, karena kan memang untuk perubahan juga kan perlu dari dua belah pihak gitu ya. Tapi untuk saat ini kamu bisa kendalikan diri kamu sendiri dulu gitu. Itu yang sampai aku hindari kak, karena rasanya nggak adil gitu. Tapi sekarang aku udah ngerti kalau aku mau hubungan aku sama ayah berubah dan lebih baik, aku juga harus ikut bergerak, gak cuma nungguin ayah untuk berubah. Ya bagus banget ya kalau kesadaran itu kan udah muncul gitu. Terus aku mau tanya nih, apa kamu ngerasain perbedaan gitu yang kamu rasain dari awal sesi mulai tadi sampai sekarang? Bedaan ya kak? Iya kak, dulu aku pikir aku cuma anak yang diabaikan oleh ayahnya kak, tapi sekarang aku udah bisa melihat diriku itu sebagai seorang yang peduli dengan hubungan keluarganya, yang mau berani untuk ngomong dan yang mau mencoba juga gitu. Wah luar biasa ya Bena. Terus kakak mau nanya nih, apakah kamu ada atau punya niat nih melakukan sesuatu lagi nih ke depannya gitu? Kalau rencana aku sih ya kak, mungkin aku bisa bikin jadwal kecil gitu, kayak ngajak makan bareng sama ayah, terus juga kayak nonton bareng, ya hal-hal sederhana gitu sih kak, cuma ya secara rutin. Iya itu bagus banget ya, karena kamu udah punya rencana buat ngedeketin ayah kamu nih, karena dengan kebiasaan buat ya itu ngobrol bareng, terus kayak selalu ada di dekat ayah kamu buat mulai cerita nih sama ayah kamu, nanti hati ayah kamu tuh bisa tersentuh gitu.
bisa lebih dekat lagi dengan ayah kamu gitu. Nah, terus perasaan kamu gimana nih sekarang? Campur aduk sih kak, tapi udah kerasa ringan gitu kak. Nah, itu menjadi pertanda nih bahwa konseling kita hari ini tuh berhasil, Bena. Terus karena rasa campur aduk yang muncul itu juga tuh menjadi pertanda juga nih bahwa kamu itu sedang tidak membohongi diri kamu sendiri gitu. Gitu ya kak. Aku juga merasa didengar kak. Mungkin sama ini yang aku butuhkan emang bukan cuma dari ayah, tapi aku juga butuh dari siapapun yang bisa nerima aku apa adanya. Iya, bener banget, dan memang seperti itu gitu. Terima kasih ya kak udah dengerin aku. Jujur aku nggak pernah sejujur ini sih kak sama orang lain. Bahkan sama teman-temanku aja, teman-teman dekatku aja aku nggak pernah jujur kayak ini. Iya, Bena, aku juga terima kasih ya, dan aku juga di sini merasa senang kamu bisa datang ke sini dan menceritakan semua yang pengen kamu ceritakan kepada kakak gitu. Terus kakak juga mau ngasih tahu kamu nih kalau kamu itu pasti bakal berhasil nih buat ngelakuin rencana yang sudah kamu rencanakan gitu. Karena di sini kakak bakal selalu mendukung kamu gitu. Kalau semisal nantinya kamu pengen ada yang pengen diceritakan lagi tentang ayah kamu mungkin gitu, kamu bisa datang lagi ke sini, Bena gitu. Iya kak, terima kasih ya kak. Aku akan coba pelan-pelan. Iya, dan di sini aku bakal tetap ngedampingin kamu kok gitu. Karena sesi ini juga kan bukan merupakan akhir ya, tapi awal dari proses kamu memahami diri kamu sendiri gitu. Terus kamu bisa membuka pikiran kamu, kesadaran kamu bahwa ayah kamu tuh sebenarnya itu tadi sayang sama kamu, cuma karena beliau jarang di rumah, jadi beliau tidak terlalu tahu nih bagaimana cara mendekati anaknya, membuka diri untuk lebih dekat dengan anaknya gitu. Iya kak, aku akan selalu ingat itu. Terima kasih ya kak udah bantu mengarahkan aku. Kalau gitu karena ini udah sore juga ya kak, aku mau ada janjian tugas sama teman-teman aku izin pulang dulu ya kak. Iya, saya antar kamu pulang ya. Iya kak, makasih ya. Sebelumnya maaf nih, Bena naik ojek atau dijemput teman atau bagaimana? Naik ojek kak lagi. Oke, kalau gitu pesenin aja dulu di sini, ntar kalau ojeknya datang kan bisa tunggu di luar. Kak iya sebentar ya kak, maaf ya kak. Iya, nggak apa-apa. Udah mau sampai kak ojeknya, aku duluan ya kak. Oh iya. Terima kasih ya kak. Iya. Iya kak. Iya. Waalaikumsalam.